Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Syahadillah Al-Baihaqi dengan NIM 21011017131300081 ingin mempresentasikan tentang tugas rekayasa nilai. Nah, kebetulan saya mendapatkan studi case yang kedua yang berjudul 25th Avenue and Union Pacific Grade Separation. Gambaran umum dari proyek ini. Jadi, program Badan Efisiensi Lingkungan dan Transportasi Wilayah Chicago dan Departemen Transportasi Illinois meminta HNTB untuk membuat studi value engineering tentang proyek pemisahan jalan 25th Avenue dan jalur kereta Union Pacific ke-6 di Bellwood dan Melrose Park, Illinois. Studi value engineering tersebut mengacu pada FHWA dan Peraturan Departemen Transportasi Illinois yang terdiri dari beberapa fase. Nah, studi value engineering yang seperti tadi kita bahas terdapat beberapa fase, yaitu ada pre-workshop, yang kedua ada pengumpulan informasi dan review, yang ketiga ada analisis fungsi, yang keempat ada brainstorming kreatif, yang kelima ada evaluasi ide, dan yang keenam ada pengembangan ide. Deskripsi proyek. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk memberikan pemisahan kelas antara jalan 25th Avenue dan Union Pacific Railroad, jalan kereta Union Pacific. Proyek ini disponsori secara lokal oleh Village of Melrose Park, Bellwood, dan Maywood. 25th Avenue adalah jalan arteri 4 jalur perkotaan yang membawa ADT 19.000 dan ADT 2040 yang diproyeksikan sebesar 20.000. Apa itu ADT? ADT adalah singkatan dari Annual Average Daily Traffic, atau yang artinya yaitu rata-rata tahunan lalu lintas harian. Kebutuhan peningkatan yang diusulkan adalah untuk mengatasi operasi dan keselamatan di sepanjang 25th Avenue, keselamatan persimpangan, dan mengurangi penundaan. Jadi seperti itu tujuan dari proyek ini. Nah, ini adalah project location map. Jadi lokasinya berada di sini, di daerah Chicago. Next. Nah, tujuan dan sasaran proyek. Yang pertama, tujuannya yaitu meringankan kemacetan lalu lintas tentu saja. Yang kedua, meningkatkan keamanan. Yang ketiga, meningkatkan operasi lalu lintas. Dan yang keempat adalah dan lain-lain. Kendala untuk studi value engineering. Kendala diidentifikasi oleh tim studi value engineering dan tim desain. Baik tujuan proyek dan kendala dibahas panjang studi lokakarya rekayasa nilai. Tim desain memiliki kesempatan untuk meninjau lebih lanjut dan fokus pada tujuan kendala yang berlaku untuk masing-masing komponen proyek. Nah, kendala apa saja yang diidentifikasi? Yang pertama ada dampak terhadap fasilitas kereta api yang ada atau yang direncanakan. Yang kedua, dampak terhadap lalu lintas kereta api dan operasi halaman kecuali untuk malam akhir pekan. Yang ketiga adalah kendala site dan penglihatan. Yang keempat ada susunan acara. Terus lalu ada akuisisi tanah atau kalau di Indonesia bisa dibilang pembebasan lahan dan lain-lain. Nah, fase analisis fungsi. Sebenarnya yang sudah kita pelajari, inti dari rekayasa nilai adalah untuk memahami dan menganalisis fungsi-fungsi masing-masing komponen proyek. Nah, di fase fase analisis fungsi. Nah, fase analisis fungsi itu ada
4 tahapan ya di study case ini. Yang pertama ada pengguna, pemilik, dan stakeholder. Yang kedua ada kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga ada perkiraan biaya dan analisis biaya. Yang keempat ada analisis fungsi itu sendiri. Nah, untuk yang pertama tentang user, owner, and stakeholder. Nah, pada contoh yang ada di gambar itu ada analisis fungsi tentang user, owner, and stakeholder. Jadi di sini contohnya yaitu Village of Bellwood ini sebagai apa sih dia? Nah, ternyata dia sebagai user, dia juga sebagai owner, dan juga sebagai stakeholder. Jadi seperti itu contohnya. Lalu misalkan ada contoh yang lain yaitu komuter. Untuk pihak komuternya atau pihak keretanya, dia pihak commuters itu apa ya? Sebagai pengguna kereta lah. Itu dia sebagai user. Seperti itu. Nah, yang kedua ada yang tadi yaitu needs and desires. Nah, bedanya apa sih needs dan desire itu? Needs seperti dijelaskan di presentasi, needs adalah fungsi yang harus dipenuhi di suatu proyek. Seperti itu. Kalau desires itu fungsi yang tidak absolut dibutuhkan dan tergantung pada ada dananya enggak gitu atau yang lain. Jadi needs itu semacam keharusan atau kebutuhan, kalau desires itu seperti hanya keinginan. Nah, contohnya di proyek value engineering ini, contohnya yang pertama, improve mobility atau meningkatkan mobilitas. Itu kira-kira dibutuhkan atau hanya keinginan saja. Nah, kalau di sini dinilainya sebagai kebutuhan, seperti itu. Dan ada project-project lain di sini ya. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga ada cost analysis tadi, dananya yang ketiga. Nah, di value engineering studi cost analysis ini terdapat yang pertama ada item, lalu ada PDR data, ada revisi PGR data, ada persen and cumulative persen. Nah, untuk yang saya ketahui, PDR data itu singkatan dari Performance and Development Review. Jadi, seperti evaluasi performance dan perkembangan ya. Tapi untuk intinya sendiri saya kurang memahami. Jadi seperti contohnya ada untuk structure PDR datanya 12.745.000, revisi PDR datanya 12.745.000. Nah, ya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis fungsi itu sendiri. Jadi, kalau di sini contohnya yaitu yang pertama ada komponen atau elemen atau material, ada fungsinya yaitu ada verb, noun, classification. Nah, ini seperti analisis fungsi yang kita pelajari. Ada desain objektif, ada goal, seperti itu. Nah, ini contohnya. Safety. Verb-nya yaitu increase, noun-nya itu safety, increase safety. Nah, ini meningkatkan keamanan itu termasuk goal atau tujuan gitu.
Selanjutnya ada fase ide kreatif. Setelah analisis fungsi, tim value engineering membuat daftar ide yang akan memenuhi fungsi berbagai komponen proyek. Peluang untuk meningkatkan kinerja dengan biaya yang lebih rendah adalah pertimbangan utama dalam menghasilkan ide. Seperti itu. Nah, ini contohnya fase ide kreatif. Misalkan contohnya yaitu ROW1. ROW itu semacam kode, yaitu singkatan dari topiknya sendiri, right of way, dan ID description itu berisi deskripsi ide yang akan dikembangkan. Kalau yang di sini, develop plan acquisition schedule, artinya kembangkan jadwal dari pembebasan lahan. Tolong ditingkatkan jadwal untuk pembebasan lahan, seperti itu idenya. Nah, lalu kita menuju ke tahap evaluasi. Jadi, tim value engineering mempertimbangkan setiap ide secara individual dan mendiskusikan potensi kinerja dan biaya dari perubahan yang diusulkan sesuai dengan tabel di bawah. Peningkatan kinerja menghasilkan peringkat yang lebih tinggi dan pengurangan biaya menghasilkan peringkat yang lebih tinggi. Jadi ya seperti itu intinya, peningkatan kinerja dan pengurangan biaya itu akan meningkatkan peringkat seperti itu. Nah, contohnya yang ada seperti di gambar, saya ambil ROW1, Develop Land Acquisition Schedule, meningkatkan atau mempercepat jadwal pembebasan lahan. Untuk ranking performance-nya menempati posisi 4, untuk cost-nya menempati posisi 4, totalnya 8. Nah, action-nya yaitu tingkatkan. Di sini juga ada, Di sini juga ada advantage, yaitu keuntungan, dan disadvantage. Untuk keuntungannya yaitu berdampak positif kepada jadwal konstruksi. Nah, yang kedua ada mengidentifikasi jalur kritis dari aktivitas, seperti itu. Nah, lalu ada fase pengembangan. Penjelasannya sebagai berikut. Gagasan-gagasan dari tahap evaluasi yang memiliki peringkat ide 7 atau lebih tinggi dipilih untuk pengembangan. Lembar kerja pengembangan disiapkan untuk setiap gagasan. Dalam beberapa kasus, informasi tambahan untuk pertimbangan desain juga disediakan dalam format lembar kerja pengembangan untuk dipertimbangkan. Dalam beberapa kasus, informasi perkiraan biaya masih dalam pengembangan atau sedang direvisi untuk proyek. Oleh karena itu, tim value engineering memperkirakan bahwa biaya untuk beberapa ide akan bervariasi tergantung pada kondisi pada saat ide tersebut diimplementasikan. Lembar kerja membahas kondisi ini jika memungkinkan. Nah, ini adalah contoh dari lembar kerja fase pengembangan. Ini idenya STR2, structure 2. Deskripsinya yaitu gunakan steel plate girder dengan webs dalam 40 inci daripada webs dalam 48 inci. Intinya seperti itu. Dikembangkan oleh Craig Hedges dan diperiksa oleh Farhad Rezai. Nah, ini ada ikhtisar biaya siklus hidup. Ada barangnya apa aja. Contohnya desain asli usulan, biayanya $5.511.000, biaya masa depan 0, dan biaya totalnya $5.511.000. Nah, lalu ada perubahannya, yaitu $5.325.000. Ini biaya total juga sama. Ini perubahan maksudnya plat girder webs dalam 40 inci ya. Nah, perubahan biaya, kenaikan atau ini bukan tabungan tapi saving. Savingnya yaitu $186.000, totalnya $186.000. Jadi seperti itu. Nah,
Describe desain asli atau konsep dalam persyaratan kinerja dan biayanya, yaitu dokumennya menunjukkan gelagar plat baja komposit yang mendukung dek beton. Plat grider memiliki jaringan sedalam 48 inci, plat gelagar yang lebih dangkal bisa dimungkinkan. Seperti itu. Lalu ide yang diusulkan dalam persyaratan kinerja dan biaya. Gagasan yang diusulkan adalah dengan menggunakan gelagar plat baja komposit dengan jaring sedalam 40 inci untuk mendukung dek beton. Dengan talang plat dengan web 40 inci dapat memenuhi kriteria kekuatan dan kemudahan pelayanan atau servis, tetapi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan talang plat web 48 inci karena bobot baja yang lebih rendah, pengurangan 8 inci pada ketinggian dinding penahan MSE, dan pengurangan yang sesuai pada pengisian ulang yang digunakan dengan dinding penahan. Jadi seperti itu. Lebih murah, namun masih masuk kriteria. Keuntungannya yaitu mengurangi biaya dengan kinerja yang sama, kekurangannya tidak ada. Lanjut. Nah, setelah tadi sudah menyusun value engineering-nya, studi value engineering-nya, didapatkanlah hasil rekomendasi rekayasa nilai. Rekayasa nilai atau studi value engineering berusaha untuk meningkatkan kinerja atau P, meningkatkan kinerja P, yaitu performance, dan mengurangi biaya atau C, yaitu cost. Beberapa contoh dan ilustrasi grafis dari analisis rekayasa nilai positif, yaitu peningkatan kinerja dengan pengurangan biaya, atau performa yang sama dengan pengurangan biaya, atau peningkatan kinerja namun biaya hanya meningkat kecil. Tim Value Engineering mengidentifikasi 17 ide, 6 saran desain, dan 16 rekomendasi untuk implementasi dengan potensi penghematan biaya sekitar $1.713.000. Berdasarkan evaluasi kinerja dan biaya, ide ini bermula dari menganalisis biaya konstruksi, mengidentifikasi bidang-bidang risiko potensial terkait jadwal atau kinerja dan biaya konstruksi, dan mendiskusikan harapan studi value engineering. Nah, seperti ini contoh hasil rekomendasi. Ini saya ambil yang seperti tadi, idenya yaitu STR2, structure 2, gunakan plat baja gelagar dengan jaring tebal 40 inci daripada jaring tebal 48 inci. Biaya yang berubah atau saving, yaitu peningkatan. Maksudnya peningkatan penghematan. Jadi kita bisa nge-save sebesar $186.000. Perubahan kinerja tidak ada karena kualitasnya memenuhi. Nah, rekomendasinya yaitu gunakan steel plate grider dengan web sedalam 40 inci daripada web sedalam 48 inci. Dengan keuntungan mengurangi biaya dengan kinerja yang sama dan kekurangan yaitu tidak ada. Seperti itu contoh. Nah, lalu dilengkapi dengan gambar seperti ini. Ini 40. Ini kan 48 yang aslinya diganti 40. Seperti itu. Nah, penerapannya, IDOT wajib melaporkan hasil rekayasa nilai setiap tahun ke Federal Highway Administration atau FHWA untuk memfasilitasi persyaratan pelaporan. Formulir persetujuan rekomendasi rekayasa nilai dimasukkan ke dalam lampiran. Jadi harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi. Thank you. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.